안녕하세요 여러분, 뻥쌤입니다. 자, 여러분, pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa Korea di bab yang ketiga. 준비했나요? 그럼 우리 같이 제대로 알아보겠습니다. Tata bahasa yang pertama yaitu tentang partikel 보다. Partikel ini digunakan untuk membandingkan suatu hal yang satu dengan hal yang lainnya. Pada bahasa Indonesia, partikel ini memberikan arti daripada atau lebih bla 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 dari bla bla bla. Biasanya digunakan juga tambahan kata to yang artinya lebih atau 덜 yang artinya kurang untuk menambahkan kesan perbandingan. Contohnya pada kalimat 나보다 언니가 더 슬퍼요. 나보다 언니가 더 슬퍼요. 나보다 daripada aku, 언니가 kakak 더 슬퍼요. lebih sedih. Cara menggunakan partikel ini gampang banget, yaitu dengan format kata benda pertama ditambahkan dengan 보다. Lalu setelah itu digabungkan lagi dengan kata benda yang kedua. Kemudian digabungkan dengan partikel subjek i atau ga. Kemudian setelah itu, lalu bisa juga ditambahkan do untuk yang artinya lebih dan ditambahkan 덜 jika artinya kurang. Selanjutnya, kita akan gabungkan dengan kata sifat atau kata kerjanya. Mari kita masuk ke contoh kalimatnya ya. Di sini ada contoh kalimatnya. 커피보다 차가 더 맛있어요. 커피보다 차가 더 맛있어요. 커피보다 daripada kopi, 차가 더 맛있어요. Lebih enak teh. Sehingga kalau kita terjemahkan, secara keseluruhan bisa diartikan sebagai daripada kopi, teh lebih enak. Atau kita balik, bisa teh lebih enak daripada kopi. 한국 드라마보다 공포가 보면 더 좋아해요. 한국 드라마보다 공포가 보면 더 좋아해요. 한국 드라마보다 공포가 보면 더 좋아해요. Yang artinya, lebih suka kalau menonton horor daripada drama Korea. 아침에는 알람보다 엄마 목소리가 더 무서워요. 아침에는 알람보다 엄마 목소리가 더 무서워요. 아침에는 알람보다 엄마 목소리가 더 무서워요. Yang artinya, di pagi hari daripada alarm, suara mama lebih nyeremin. 다이어트보다 야식의 유혹이 더 강해요. 다이어트보다 야식의 유혹이 더 강해요. 다이어트보다 야식의 유혹이 더 강해요. Yang artinya, godaan nyemil malam lebih kuat daripada diet. 일어나기보다 5분 더 자기 버튼 누르기가 더 중요해요. 일어나기보다 5분 더 자기 버튼 누르기가 더 중요해요. 일어나기보다 5분 더 자기 버튼 누르기가 더 중요해요. Menekan tombol tidur 5 menit lagi lebih penting daripada bangun tidur. 지금 나한테 이 별보다 와이피 끊기는 더 가슴 아파요. 지금 나한테는 이 별보다 와이파이 끊기는 더 가슴 아파요. 지금 나한테는 이 별보다 와이피 끊기는 더 가슴 apayo. Yang artinya, sekarang bagiku keputus wifi lebih menyakitkan daripada putus cinta. Tata bahasa yang selanjutnya yang kedua adalah akhiran en atau nien.
Akhiran ini digunakan untuk membuat kata sifat menjadi kata keterangan yang menjelaskan kondisi atau keadaan kata benda yang mengikutinya atau mendukungnya. Dalam bahasa Indonesia, akhiran ini bisa diartikan sebagai kata yang. Contoh kalimatnya, 그 예쁜 여자 이름은 유나야. 그 예쁜 여자, wanita yang cantik itu, 이름은 bernama Yuna. Yuna. 그 예쁜 여자 이름은 유나야. Wanita yang cantik itu bernama Yuna. Cara menggunakan akhiran en ataupun nien ini ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu ketika kata sifat tersebut tidak memiliki bacim. Kata sifat tidak memiliki bacim, maka dia akan digabungkan dengan nien. Lalu, digabungkan lagi dengan kata benda. Contohnya pada kata yepuda yang berarti cantik. Lalu kita akan gabungkan dengan nien karena pada kata yepuda tidak memiliki bacim. Maka akan kita langsung gabungkan dengan nien. Lalu ketika kita mau gabungkan dengan nien, kita juga akan gabungkan dengan bentuk kata bendanya, yaitu yoja yang artinya wanita. Sehingga kalau misalnya kita runtutkan, seperti biasa yang warna merah dari kata yepuda, danya dipegu sehingga menjadi yepe. Kemudian setelah itu, digabungkan dengan nien, digabungkan lagi dengan yoja. Sehingga secara keseluruhan akan menjadi yepen yoja. Yepen yoja memiliki arti kata wanita yang cantik. Sehingga kalau kita gabungkan ke dalam kalimat menjadi 그 예쁜 여자가 우리 언니예요. 그 예쁜 여자가 wanita yang cantik itu 우리 언니예요. Kakakku. Cara kedua yaitu ketika kata sifat memiliki bacim, maka akan digabungkan dengan bentuk en. Kemudian dari bentuk en ini akan ditambahkan dengan bentuk kata benda yang mengikutinya. Contohnya pada kata jakta yang artinya kecil. Seperti biasa yang tanya, ini berwarna merah yang nantinya akan kita pegu, yang akan kita singkirkan. Lalu kemudian kita masukkan dulu nih polanya. Dari kata jakta, kemudian kita akan tambahkan dengan en. Kenapa Sam? Kok ditambahin en? Iya, karena pada kata jakta memiliki bacim kiok. Ketika ada bacim, maka akan harus kita gabungkan dengan en. Setelah itu akan kita gabungkan dengan kata kabang. Dari kata jakta yang tanya kemudian kita pegu, yang kita hilangkan, maka tinggal kata jak. Jak ini karena dia memiliki bacim kiok, makanya akan kita gabungkan dengan bentuk en. Lalu, kemudian kita masukkan ke dalam kata bendanya, yaitu kata bendanya kabang. Sehingga kalau digabungkan keseluruhannya akan menjadi 작은 가방, yang artinya tas yang kecil. Kalau kita masukkan ke dalam kalimatnya, maka dia akan menjadi 이 작은 가방은 디어 브랜드예요. 이 작은 가방은 디어 브랜드예요. Yang artinya, 이 작은 가방은 tas yang kecil ini 디어 브랜드예요. bermerek Dior. Cara yang ketiga adalah ketika kata sifat yang memiliki bacim real, maka bacim real tersebut akan tereliminasi nantinya. Lalu setelah itu akan digabungkan dengan bentuk nian. Kemudian dari bentuk nian ini akan ditambahkan dengan bentuk kata benda yang mengikutinya. Contohnya pada kata kilda yang artinya panjang. Seperti biasa, danya yang berwarna merah nantinya akan kita pegu ya, atau akan kita hilangkan. Lalu kita masukkan dengan bentuk nian, yang kemudian akan kita tambahkan dengan bentuk kata yang mendukungnya, yaitu mori karak.
Tetapi orang Korea suka menyingkat menjadi mori yang memiliki arti maksudnya adalah rambut. Sam, bukannya mori itu kepala? Iya, betul. Mori itu artinya kepala. Tetapi kali ini konteks yang dibicarakan maksudnya adalah singkatan dari kata mori karak. Biar nggak ribet menyebutkannya, maka orang Korea suka pakai morinya aja. Sekarang mari kita masukkan katanya satu persatu. Pertama, dari kata gilta. Seperti biasa, hanya yang berwarna merah kita pegu, kita hilangkan. Sehingga tinggal menjadi kil. Karena kil ini memiliki bacim real, maka akan kita gabungkan dengan bentuk nian. Dan ditambahkan dengan bentuk kata bendanya, yaitu mori. Sehingga jika kita gabungkan keseluruhannya akan menjadi kinmori yang memiliki arti rambut yang panjang. Contoh kalimatnya akan menjadi 긴머리 여자는 유나라고 해요. 긴머리 여자는 유나라고 해요. 긴머리 여자는 wanita yang berambut panjang Yuna라고 해요. Dipanggil Yuna atau dikenal sebagai Yuna. Beberapa contoh kalimat lainnya yaitu 들은 고양이는 나보다 인생을 잘 살았네. 들은 고양이는 나보다 인생을 잘 살아네. 들은 고양이는 naboda in생을 잘 살았네. Yang artinya, kucing yang malas itu hidupnya lebih baik dari aku ya. 아픈 마음이 쉽게 낫지 않아요. 아픈 마음이 쉽게 낫지 않아요. 아픈 마음이 쉽게 낫지 않아요. Yang artinya, hati yang sakit tidak mudah untuk sembuh. Atau hati yang sakit tidak mudah sembuh. 이들이 인터넷 나 참을성 테스트 하는 거야? 이 내린 인터넷 나 참을성 테스트 하는 거야? 이들인 인터넷 나 참을성 테스트 하는 거야? Yang artinya, internet yang lemot ini lagi nguji kesabaranku ya? 뚝뚝한 친구는 시험 때 연락이 안 돼요. 뚝뚝한 친구는 시험 때 연락이 안 돼요. 똑똑한 친구는 시험 때 연락이 안 돼요. Teman yang pintar nggak bisa dihubungi pas ujian. 진심이 담긴 내력은 절대 배신하지 않아요. 진심이 담긴 내력은 절대 배신하지 않아요. 진심이 담긴 내력은 절대 배신하지 않아요. Usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati tidak akan mengkhianati kita. Tata bahasa yang terakhir untuk bab ini adalah tata bahasa akhiran nen. Akhiran ini digunakan untuk membuat kata kerja menjadi kata keterangan yang menjelaskan tindakan atau kejadian di masa yang sekarang pada kata benda yang mengikutinya atau yang mendukungnya. Dalam bahasa Indonesia, akhiran ini bisa diartikan sebagai yang. Akhiran nen juga dilekatkan hanya pada kata sifat ita atau opta. 제니 만드는 케이크는 다시 먹고 싶어요. 제니 만드는 케이크는 다시 먹고 싶어요. Kue yang dibuat Jenny, aku ingin makan lagi. Cara menggunakan akhiran nen memiliki beberapa aturan. Yang pertama adalah ketika kata kerja memiliki bacim ataupun tidak memiliki bacim, maka ia langsung digabungkan dengan bentuk nen. Lalu kemudian akan ditambahkan dengan bentuk kata benda. Contohnya pada bentuk kata catta. Kemudian ditambahkan dengan nen, lalu akan ditambahkan dengan bentuk kata bendanya adalah kot, yang berarti tempat.
Seperti biasa, pada kata jata, dan yang berwarna merah kita hilangkan dulu atau kita pegu dulu sehingga tinggal cat. Lalu kemudian dari kata cat ini kemudian kita akan gabungkan dengan bentuk nan yang kemudian akan kita gabungkan dengan bentuk kata bendanya yaitu got yang artinya tempat. Sehingga kalau kita gabungkan keseluruhannya menjadi satu, menjadi 찾는 것, tempat yang dicari. Jika kita masukkan ke dalam kalimat, maka kalimatnya akan berbunyi 찾는 곳이 어디에 있어요? Tempat yang dicari ada di mana? Kalau tadi contohnya ada kata kerja dengan bajim, kali ini pada contoh kata kerja yang tidak ada bajimnya. Contohnya pada kata oda yang artinya datang. Kemudian akan kita tambahkan dengan bentuk nen. Lalu setelah nen akan kita masukkan juga tambahkan bentuk kata bendanya yaitu got, tempat. Lalu kemudian dari kata dasar oda seperti biasa adanya berwarna merah kita pegu dulu sehingga tinggal bentukan O. Yang kemudian O ini akan kita gabungkan dengan bentuk nen. Lalu kemudian kita tambahkan lagi nih dengan bentuk kata bendanya yaitu got yang artinya tempat. Lalu kalau kita jadi satukan semuanya maka dia akan menjadi 오는 곳, tempat yang didatangi. Lalu dimasukkan ke dalam kalimat. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti berikut ini. 오는 곳이 너무 좋아요. 오는 것이 너무 좋아요. Yang artinya tempat yang didatangi sangat bagus. Cara menggunakan akhiran nen yang lain yaitu ketika kata kerja yang memiliki bajim real, nantinya bajim real ini akan tereliminasi dan ditambahkan dengan bentuk nen. Yang kemudian bentuk nen ini akan kita tambahkan dengan bentuk kata benda. Contohnya pada kata 만들다. Kata 만들다 kemudian akan kita tambahkan dengan nen. Lalu digabungkan lagi dengan bentuk kata bendanya yaitu 음식 yang artinya makanan. Nah, mulai dari sini, mari kita masukkan ke dalam polanya satu persatu. Dari kata 만들다 seperti biasa dannya akan kita hegu atau kita hilangkan. Sehingga dia akan menjadi kata 만들. Yang kemudian kata mandel ini seperti biasa masih ingat bahwa bajim real akan mengalami eliminasi. Ya, nantinya dia akan mengalami eliminasi yang kemudian akan digabungkan dengan bentuk nen. Lalu dimasukkan kata bendanya yaitu 음식. Sehingga secara keseluruhan akan menjadi 만드는 음식. Dari kata mandel, bajim realnya dieliminasi sehingga tinggal mande. Kemudian digabungkan dengan nen dan ditambahkan 음식. Jadi 만드는 음식, makanan yang dibuat. Lalu jika kita masukkan ke dalam contoh kalimatnya, maka kalimatnya akan menjadi 만드는 음식이 정말 맛있어요. 만드는 음식이 정말 맛있어요. Yang artinya makanan yang dibuat benar-benar enak. Untuk beberapa kalimat lainnya, misalnya contoh kalimat ini. 내가 좋아하는 남자는 날 안 좋아하고 내가 날 안 좋아하는 남자도 날 안 좋아하고 그래서 아직 솔로야. 내가 좋아하는 남자는 날 안 좋아하고 내가 날 안 좋아하는 남자도 날 안 좋아하고 그래서 아직 설러야. 내가 좋아하는 yang nen yang pertama ini merupakan bentuk dari akhiran tata bahasa nen yang tata bahasa ini. Kemudian selanjutnya ada bagian yang kedua, 남자는. Nen yang kedua ini merupakan bentuk tata bahasa sebagai subjek kalimat. Jadi nennya walaupun sama-sama nen tetapi dua tipe. Jadi dua jenis ya. Jadi tidak sama bentukannya. Yang satu, yang pertama bisa artinya yang
Yang satu lagi untuk menekankan subjek yang lagi diomongin. Oke. 날, bagian 날 안 좋아하고. 날 ini ada merupakan singkatan dari 나를. 날 안 좋아하고. 내가 날 안 좋아하는 남자도 날 안 좋아하고. 그래서 아직 설러야. 내가 좋아하는 남자는 날 안 좋아하고, 내가 날 안 좋아하는 남자도 날 안 좋아하고. 그래서 아직 설러야. Yang artinya, 내가 좋아하는 남자는 pria yang aku suka 날 안 좋아하고 tidak suka aku, dan 내가 날 안 좋아하는 남자도 pria yang aku tidak suka juga 날 안 좋아하고 tidak suka aku. Makanya, 그래서, makanya 아직 솔로야. makanya masih jomblo. 진짜 원하는 건 왜 안 되고 안 원하는 것만 생기냐? 진짜 원하는 건 왜 안 되고 안 원하는 것만 생기냐? 진짜 원하는 건 왜 안 되고 안 원하는 것만 생기냐? Yang artinya, benar-benar kenapa yang aku ingin nggak kejadian, malah yang nggak aku mau yang terjadi. 항상 응원해주는 사람은 정말 고마운 사람이에요. 항상 응원해주는 사람은 정말 고마운 사람이에요. 항상 응원해주는 사람은 정말 고마운 사람이에요. Orang yang selalu memberi dukungan ke kita adalah orang yang kita syukuri. 사람을 치료하는 건 약이 아니라 마음을 어루만지는 말이에요. 사람을 치료하는 건 약이 아니라 마음을 어루만지는 말이에요. 사람을 치료하는 건 약이 아니라 마음을 어루만지는 말이에요. Yang artinya, yang menyembuhkan seseorang bukanlah obat, melainkan kata-kata yang membelai lembut hati. 네가 찾는 사람은 내가 보여줄게. 네가 찾는 사람은 내가 보여줄게. Sam, itu kan tulisannya nega. Depannya, nega 찾는. Kenapa dibaca jadi niga? Pada momen ini, kenapa dibaca jadi nikah? Karena supaya membedakan. Jadi orang Korea membacanya, walaupun tulisannya itu nega, tetapi supaya membedakan dengan bentuk nega yang aku, maka diucapkannya menjadi bukannya nega, tetapi niga. Sehingga menjadi 네가 찾는 사람은 내가 보여줄게. Yang artinya, cinta yang kamu cari akan aku tunjukkan. 자, 여러분, sampai di sini dulu video bab 3 kali ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bab yang keempat. Di kolom deskripsi ada link download file PDF yang bisa kalian buka untuk membantu kalian berlatih agar makin memahami bab 3 kali ini. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kalian, silakan like dan mohon bantuannya untuk subscribe agar channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Oh iya, tuliskan juga pertanyaan atau hal apa yang ingin kalian sampaikan di kolom komentar dengan penyampaian yang positif ya. 신청해 주셔서 감사합니다, 여러분. 수고하세요.